Sudah mulai direkam. Ini share screen ya. Kelihatan? Kelihatan Om, aman. Oke. Jadi kita mau bahas awalnya ini AB dulu ya, AB. AB atau inside bar itu intinya bahwa seperti muka. Jadi dia itu muka, hanya saja anak-anaknya itu terletak lebih banyak gitu loh. Ini kita kasih contoh ya, ini itu AB. Ini itu AB. Ini AB. Oh, nggak bisa. Oke, gini. Ini AB ini. Nah, anggap aja baru ada ini ya. Baru ada ini. Anggap aja baru ada ini. Ini belum ada. Jadi dia up tetapi close di dalam muka. Di dalam muka. Seperti ini kan. Kita cek di M5-nya, M5-nya. Cek di M5 yang tadi ada IP-nya tadi atau inside bar. Jauh banget ya. Nah, ini IP-nya kan di kotaknya itu. Terus dia up, kemudian masuk lagi. Masuk ke dalam. Nah, dia itu close sudah di dalam kotak seperti ini. Ini udah close di dalam kotak. Ini harusnya yang layak tuh malah justru yang sebelah ini. Yang layak sebelah ini karena dia close sudah di bawah lowernya ini. Harusnya kan harus lowernya ini tertembus, tetapi kan ditembus dari sini. Jadi kayak gini, kita lihat. Ini dia ambil ini untuk entry cell-nya. Oh, ini ada ini. Ini ada. Ini harus tembus ini. Ini sudah tertembus. Nah, ini. Ini syaratnya sudah nembus ini. Nembus base. Nembus base atau nembus engulfing atau nembus yang kirinya itu ada, sebenarnya ada ini, cuman kan ini yang nembus di sana, masih di sana, yang tembus kan di sini. Nah, ini harus wajib ada ini udah ketembus. Ini udah ketembus. Ini kenapa Kak ambil di sini entry-nya? Kita lihat di sini bahwa ini kan base ya, base.
tetapi base ini ada gapnya itu ini. Ini kalau kita kasih gap tuh ini, gapnya ini. Jadi base yang ada gapnya itu valid. Ini seperti baby candle ya. Ini gapnya ini. Ini gapnya. Pokoknya kalau ada gap berarti base-nya itu valid. Di sini untuk entry-nya ini kadang juga bisa dibikin FM juga bisa. Itu kemudian entry. Kenapa kok enggak atasnya? Kenapa enggak atasnya? Atasnya ini sudah diambil. Dia sudah diambil. Aturan kan ini, ya kan? Ini engulfing. Tetapi ini ada shadow, ini sudah ambil. Dia sudah ambil, berarti dia nggak akan ambil di sini. Dia nyari yang di sini ada gapnya di bawahnya. Ini nggak ada gap, ini pas. Ini sebenarnya ada gap di sini. Sini sama sini ada gap. Cuman dia nggak ada base, nggak ada mocha breakout juga di situ. Makanya dia pilih yang di atasnya untuk entry. Nah, kemudian dia entry sell. Nah, di sini dia muncul breakout lagi ya. Ini muncul breakout lagi di sini. Dia breakout lagi, jadi base. Dia akan turun. Ini gapnya ini baru diambil untuk entry-nya. Ini gapnya ini. Ini gap. Karena yang di sini kan sudah breakout. Dia turun, ini pullback. Dia ambil gapnya di sini untuk entry. Di sini nggak ada entry karena apa? Ini bukan, nggak ada gap di sini, nggak ada gap. Ini kan kelihatan. Ini tanpa gap. Jadi dia itu ngisi ruang kosong dulu baru pullback. Nah, kalau pullbacknya ada tadi itu di sini ada base, berarti ada base itu yang sebagai untuk entry-nya. Area-area entry itu sudah kelihatan kok sebenarnya. Misalnya ini area entry. Ini kan area entry. Gapnya di mana? Gapnya ini. Ini gapnya. Dia ambil gapnya untuk entry buy walaupun masih kuat untuk sell ya. Tuh. Ini area entry pertama. Ini area entry kedua. Nah, ini juga ada gap nih. Ini ada gap kan? Makanya dia ambil base-nya ini. Untuk entry dan jadi mocha breakout ya. Entry zero floating di situ. Area base
atau area engulfing atau area baby candle yang bawahnya atau atasnya ada gap. Kalau ada gap, dia begitu ini kan close-nya tidak melebihi ini ditunggu dia up dulu, turun ya. Ini sebagai sebagai IB di M5. Ini sebagai IB di M5 nih. Ini sebagai IB di M5. Nih, ini sebagai IB di M5. Rumusnya sama. Gagal breakout, dia menuju ke low Mocha. Kan kayak gitu. Ini IB-nya, inside bar. Inside bar itu ya juga Mocha itu. Mother of candle. Jadi lebih detailnya seperti itu. Nanti kita lihat bahwa ini tuh entry-nya ada 3 kali. Entry pertama di atas, di sini, ini di sini. Kalau ketinggalan itu entry-nya di sini. Ini masih fokus M5 ya. Targetnya mana? Targetnya low. Yang tadi low-nya. Targetnya ini. Kalau mau swing kan lama juga tuh. Swing 2 hari kan baru sampai targetnya. Nih, baru sampai. TP di situ minimal nggak apa-apa. Jadi entry SL-nya di sini. Kita bikin SL di sini lah. Atau SL pakai Vibo itu. Kalau ada muka breakout. Nah ini swing juga bisa. Swing kan dari berapa itu? Entry di 55 sampai di 25. Sampai di 25. 55 ke 25 kan lumayan tuh. Sudah ada 300 3.000 ya, 3.000 pip. 55 ke 45 itu aja udah 1.000. 45 ke 35 1.000 lagi. Ke 25 1.000 lagi kan 3.000 pip. Itu 3.000 pip. Jadi entry-entry itu harus memenuhi kalau di SMC Smart Money Concept itu namanya OBIM, order block imbalance. Imbalance itu ketidakseimbangan harga. Nah, ketidakseimbangan harga itu kan gap-nya itu. Gap seperti itu. Seandainya mau nyari entry, nih lihat nih. Nih entry-nya nih. Ini kan kita tandai dulu. Ini sebagai engulfing ya. Tingginya di mana ini? Kita anggap aja di sini. Nah, ini kenapa ini jadi area entry? Lihat, di sini ada gap. Ini ada gap. Itu kenapa bezel itu bisa dijalankan ya karena ini. Asal cirinya ada gap, itu bisa dijalankan.
Ada lagi yang mau tanya untuk urusan IB? Om Fazri, ada yang mau ditanyain nih? Ini tadi, ini entry-entry area-area di mana kita bisa entry sell. Pokoknya asal fake breakout-nya di atas, berarti TP-nya di bawah. Untuk IB-nya, untuk Mocha. Mocha kan harus breakout kan? Nah, Mocha breakout kan harus terkonfirmasi bahwa dia tembus. Nah, ini kan juga tembus. Ini juga tembus. Kalau di time frame lebih besar kan ini jadi Mocha ya. Mungkin di daily. Setelah turun dia engulfing ini. Ini sudah pembalikan ini. Ini sudah pembalikan. Jadi ini harus dilihat di time frame kecilnya. Time frame kecilnya itu harus kelihatan. Oh, malah besar semua. Pembalikannya harus kelihatan. Di mana dia pembalikannya? Biasanya yaitu masuk dalam kotak lagi. Masuk dalam kotak. Itu dari IB-nya seperti itu. Kalau kita analisa dari up bawahnya, ini ya anggap aja ini. Ini kita analisa sebagai engulfing ya. Terus kita cek di sini. Ini tuh ngambil apa di sebelahnya. Jauh banget. Identifikasinya ada ini. Ada kita garis dulu. Nih, dia ngambil apa toh? Ambil di sini ada apa? Di sini tuh ternyata ada gap juga. Jadi ada ini. Ada ini.
Di atasnya ada gap. Di atasnya ada gap ini. Dan itu sampai candlenya up itu dia belum keambil sampai dia ngambil di sini 3325 itu kalau dilihat dari SNR-nya, kita lihat SNR-nya itu pas di SNR ya. Ini SNR naik dikit turun banyak ini, naik dikit turun banyak. SNR-nya kan di situ. Ini area entry-nya, area entry, tapi untuk amannya tuh entry-nya di sini, di area ini. Area ini entry amannya, jadi dia tembus dulu, kan itu tadi bikin shadow ya, bikin shadow berarti kan dia up. Itu entry di sini di antara 26 kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Om Fajri atau siapapun? Om Roy? Mau nanya Om. Boleh. Jadi itu IB-nya berarti Om dari tab besar dulu ya Om dikotakin ya. Gimana? 4 berarti ya minimal ya. Sebagai Iya, sebagai bisa acuan apa 4. nih? Acuan low dan high-nya ya Om ya. Iya, betul. Jadi dilihat, katakanlah ini bisa jadi IB juga. Ini kan di kotak ini. Udah kayak gini aja. Nanti dia close di mana? Kalau udah close di mana kita cari di. Nah, ini kan dia sudah gagal breakout nih. Gagal breakout dan ini tembus. Ini kemungkinan akan sell. SL-nya di sini. Boleh nanti dicek. Ini sudah layak untuk sell. Karena ini sudah breakout di sini. Ini breakoutnya udah tembus ya. Nih pokoknya ini sudah terbreakout. Hanya saja ini harus kalau mau kuat lagi area ini tertembus. Area ini. Kalau enggak ini ketembus, dia akan turun di sini untuk nge-buy. Ini di sini cari yang 50%-nya di mana? Area untuk nge-buy. Ini area nge-buy-nya di 3630. Kenapa yakin bahwa di situ bisa nge-buy? Di sini ada gap. Ini ada gap nih. Dari sini sampai sini ini. Ini ada gap. Layak untuk nge-buy. Nah, ini tinggal ditunggu. Ini ke sini dulu. Nanti di area kotak itu dia harus udah minimal udah up kayak gini. Untuk di area kotak 3630 itu.
Kalau ini masih ke sana, kemungkinan tak itu akan ditembus dan menjadi entry-nya akan di sini. Kenapa di sini? Ini ada gap lagi. Ini ada gap. Tuh. Ini secara M5 ya, secara M5. Kalau secara stok gilanya, dia masih up. Dia masih up karena dia di sini udah tembus 80 ya. Ini gagal breakout, dia pullback 80, kemungkinan dia akan masih tetap naik. Bisa sell kecuali dia sudah tunduk kayak gini, terus breakout di sini. Nah, breakout di sini, kalau ada satu ungu itu masih di atas, dia akan naik lagi kayak gitu. Ngejar yang ungunya untuk barengan. Kayak gini. Nih, posisi ini kan turun kan. Ini turun, di sini turun. Di sini dia mulai nekuk ke atas. Posisinya di sini kan posisi ini ya. Nah, nekuk ke atasnya ini dia mau ngejar ungu. Nah, ngejar ungu aja dari 3615 sudah sampai ungu. Nih, selalu kok dia ngejar ungu kayak ini. Ini posisinya di sini, di mana di sini kan? Dia juga pisah sama ungu untuk menyatu lagi, makanya dia up lagi, tambah makin tinggi lagi kayak gitu. Nah, kalau udah posisi kayak gini, H1-nya ini sudah nggak layak untuk dijadikan IB, karena dia sudah kemungkinan untuk breakout. Ini sudah tinggal 3 menit lagi, dia breakout. Bukan IB. Ini bukan IB. Kayak ini tadi, ini juga bukan IB. Karena ini juga gagal breakout. Gagal breakout tapi di coba ceritanya di sini ada apa. Nah, ini awalnya breakout ke atas. Ini nggak ketembus. Dan ini jadi area entry buy. Posisinya seperti ini. Setelah ada ini up, ini tidak layak lagi untuk turun. Kenapa ini nggak layak lagi untuk turun untuk nge-sell? Kita analisanya dari sini. Ini nggak ketembus. Intinya kayak gitu. Harus ada ditembus kayak gitu. Marketnya harus nembus ini dulu. Baru bisa katakan, oh mulai sell nih. Kayak gitu. Di sini. Kalau mau dikasih yang shadow-nya juga bisa. Mau tembus shadow-nya juga nggak apa-apa.
tapi intinya dia nggak tembus. Nah, garis bantuan IB tadi itu bisa untuk area entry yang di sini. Ini area entry ini. Ini di sini entry up. Ini sudah up. Dia turun pullback untuk ambil ini. Kenapa ambil di situ? Ya karena ini layak untuk dibuat pullback. Kenapa layak dibuat pullback? Karena di sini sebelumnya memang ada gap. Ini gapnya. Jadi gap itu penting. Kita detailkan untuk bisa melatih mata kita untuk lihat gap. Ini gapnya ini. Ini gapnya. Seperti itu teman-teman. Jadi area entry itu sudah harus terlihat. Kalau dia ada gap, ya turunnya di situ, di area terdekatnya gap. SMC kan bilangnya order block ya. Kita kan baby candle ya, kayak gitu. Di situ juga didukung sama ini. Ini udah pisah nih. Dia udah pisah. Ini area dia up. Ya kan? Up. Tetapi memang ini belum, dia ambil ke bawah lagi yang tadi itu baby candle-nya untuk up supaya bisa bersatu. Jadi intinya hijau harus menuju ke ungu. Hijau harus menuju ke ungu dulu untuk nyatu. Kayak gitu. Tuh makin up kan. Dia nggak layak untuk jadi ini tadi. Ini bukan IB. Ini kayak kita nungguin baby candle itu close-nya di mana. Kalau dia close-nya di atas mocha ya kan berarti penerusan kan kayak gitu. Kalau di bawah mocha penerusan. Kalau ATH kayak gini, tungguin aja 80-nya itu ketembus gitu aja. Kalau mau scalping di 15 ke bawah, M15 ke bawah misalnya kayak gini. Ini udah mulai nekuk ya. Begitu dia tembus 80, dia akan pullback sell. Targetnya di 20. Targetnya 20 kayak gitu. Kalau masih kayak gini, kita punya ilmu bahwa ini masih base buy. Base buy didukung sama ini. Dia belum tembus 80. Seperti itu. Ini base buy cirinya ini. 50-nya di sini. Tuh kalau mau nge-buy posisi di situ. Dia masih misalnya nge-buy asalnya di sini. Harus dia bisa nge-sell harus tembus ini dulu kan. Jadi asalnya harus di sini. Di pas. Nah, kayak gini. TP-nya di mana? Silahkan mau TP-nya mau di mana. Target tertingginya
kemungkinan di 52 aja masih akan tembus itu nanti. Jadi sesimpel itu. Kalau ada tekuan-tekuan kayak gini, tandain aja. Tandain. Tujuannya apa? Untuk area SL. Kalau itu breakout, berarti udah pembalikan. Seperti itu, teman-teman. Terus bicara tadi tentang apa BEP ya? Ya Om, BEP kalau itu, BP gimana Om? nah gini, BEP cari dulu muka aja. Enak. Anggap aja ini ya. Ini kan breakout nih. Ini kan breakout. Ya kan? Ini breakout. Ini kita Fibo dulu. Body itu shadow. Shadownya kebetulan paling rendah kan ini. Nanti misalnya entry-nya di sini. Katakanlah entry-nya di sini di 23, ya kan? Stop loss-nya di sini. Ini stop loss. Misal tanpa TP ya. Hilangin dulu. Nanti begitu katakanlah harga udah sampai sini nih. Harga udah sampai sini. Ya kan? Harga udah sampai sini. Ini geser ke sini. Harga naik lagi sini kan. Ini geser plus klik udah kayak gitu. Jadi SL-nya digeser. Nah, ini dia harga sampai sini biarin aja. Kalau ke bawah ya udah ini PE plus-nya di sini. Seperti itu Om. Mudah sebenarnya. Oh, jadi gak usah dimajuin lagi Om. Dimajuin gimana? Ya maksudnya gak usah dikatasin lagi gitu. Gak usah ya Om. Di situ aja udah. Sampai Ya sampai ke TP kalau ya gitu Om. mau misalnya harganya udah di sini nih. Harganya udah di sini. Ya kan? Ini masuknya ditaruh sini. Low-nya candle. Karena apa? Ini harga bisa geraknya ke sini. Kalau nembus ini udah pembalikan kalau jadi tetap berlaku mau SL-nya SL plus-nya itu BEP plus itu harus dilihat candlenya juga. Candlenya panjang kayak gini, ya di low-nya aja. Dia up lagi misalnya. Saya di sini ya toh. Kita di sini. Ini up lagi harganya di sini. Kita di sini. Di sini aja. Ya kalau itu biarin aja kalau mau dia lanjut up ya jadi labanya tambah, kalau turun udah kena B+. Intinya SL-nya itu di low, di misalnya ini up ya, posisi up kan. Low-nya di mana? Itu di
Karena dia kalau tembus low itu, maka dia akan berbalik arah, intinya kayak gitu. Jadi lebih enak lah ngukurnya. Jadi kalau di pas awal ya tetap tadi itu Fibo tadi itu SL-nya ditaruh di Fibo, kemudian naik, dia naik lagi gitu, naik lagi ke sini misalnya. Ini up lagi misalnya ke sini, naikin sini. Gitu. Mudah kan, Om? Mantap Ada Om. lagi yang mau ditanyain? Itu B plusnya kayak gitu. Harganya juga ngikutin. Kalau di EA trailing step kan kayak gitu. Dia mulai aktif trailingnya, jadi SL plusnya itu jalan. Terus kalau misalnya layernya banyak nih. Kalau di Agnes sih enak. Agnes tuh kita tinggal di aplikasinya, lihat di yang akunnya itu, kan di bawah itu kan ada entry-nya kan. Lot-nya kan kelihatan. Mau 1, mau 2, ya tinggal di pending order sebaliknya. Misal ini layer 10 gitu ya. Layer 10 dari 0,01 jadi berarti kan 0,1 kan. Nah, pending order di sini misalnya ini entry-nya, ini layer set. Ini udah harganya udah naik. Nah, ini pending order di sini tapi posisi sell stop. Sell stop 0,1. Atau kalau misalnya 0,2 atau gimana. Nah, nanti sell stop ini bisa dinaikkan juga, naikin. Jadi begitu dia kena harganya kayak gini misalnya. Ini turun ya, kena kan. Tinggal close all semuanya aja. Kan udah BE plus sama aja. Kayak gitu. Ada yang masih belum paham? Untuk stok gila itu lebih mudah sih. Asal mereka nyari aja kalau yang bersatu ya harusnya breakout-nya bersatu. Tapi kalau pada pisahan gitu kayak M15 ini pisahan nih. Tadi itu ini kan ngejar untuk bersatu dengan ungu. Enak tuh kalau pisahannya jauhan kayak gini. 20, ungunya di 80. Oh, enak. Berarti kan panjang ini nanti. Kayak ini. Kayak gini. Kekuatannya dari 3582 jadi 3611. Itu tinggi, panjang. Swing juga bisa, asal dapatnya di H1. Cari nih, ini misalnya. Swing ya, entry di sini. Kan dia anggap aja reject 20 kan. Entry-nya di sini. Tekanlah entry di sini. Tungguin sampai dia bersatu berarti kan di sini. Dia bersatu di sini. Close pun sudah 3526 sampai 3551. Tinggi banget. Kalau mau bilang swing bisa juga.
begitu bersatu di sini. Ini kan udah nyatunya up semua. Ya udah ini tingginya ini dari yang tadi itu berarti kan ini tingginya kan ini. Di sini area ini. Area itu kalau dia sudah hijau, ungu sama pinknya itu posisinya udah breakout 80, ya itu akan tinggi lagi, nambah tinggi lagi. Jadi nggak ada overbook, oversold kan nggak ada. Semakin dia breakout 80, semakin up, breakout 20 dari atas ke bawah semakin nge-sell. Kayak gitu. Nih, dari sini aja. Nih, ini tadi jalan. Dia sempat pisah di sini. Tapi ungunya kan masih di atas 80. Ya dia akan ngejar. Terbukti kan bahwa di sini dia up sampai jauh. Udah ada rambu-rambunya kok. Trading tuh tinggal kitanya aja sih. Kadang masih sering FOMO, masih kecepatan open, jadi akhirnya loss juga kan kayak gitu. Karena terlalu cepat. Padahal indikatornya ini udah bantu semua. Ini belum ada titik jenuhnya, masih up terus karena apa? Di sini masih di atas 80 dan mengecil. Dia mengerucut kan, mengerucut tuh makin tinggi makin tinggi. Bisa jadi dia jalan tuh sampai ini masih tinggi terus sampai nanti turun. Turunnya di berapa? Bisa di 3.700 turun ke 3.680, nanti up lagi. Sepanjang dia nggak breakout 80 ya akan up terus. Itu indikatornya. Ada yang mau ditanyain? Om, jadi Gimana? kalau misalkan hijau, ungu sama pink terpisah, itu jadi hijaunya yang ikut ini ya ngejar itu ya Om, selalu ya, bukan pink Iya, itu akan ngejar hijau ya berarti Om. nggak bisa. Karena kita lihat stok gila, stok yang 3033 kan hijau. Sedangkan stok 133 itu ungu. Oh iya. Angkanya aja kan lebih besar terus. Berarti yang Mm-mm. kecil kan ngejar yang besar terus. Mm-mm. Oh iya iya benar. Kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan itu belum breakout 80 ya Om, si 100 sama 65-nya kalau itunya di bawah itu lebih bagus berarti Om ya. Iya, Karena yang itu hijau akan justru ngejar malah ke atas berarti ya. pisahan kayak gitu itu bisa bisa swing tinggi banget. Oh, kalau misalkan barengan Om, breakoutnya barengan semuanya gitu. Gimana tuh Om? Eh, itu juga juga akan turun dalam sampai 20. Oh, Berarti oke kan oke. nggak ada tertinggal. Iya iya, nggak ada yang tertinggal ya Om ya. Jadi lebih bagus, Ya. dua-duanya bagus ya Om ya. Yang misah gitu bagus, yang bareng bagus ya Om. Nah, ini kan juga kayak gini, ini juga kayak gitu. Nih, ini pisah nih. Di sini pisah, tapi ini kan juga sempat turun kan. Ya. Itu dari 3573 sampai 3526. Mm-mm. Itu juga turun dalam. Kita akan lebih lebih mudah kalau dia pisah. Enaknya kalau pisah. Oh, kalau bisa ya. Ya, kalau nggak pisah kayak gini, ini susah nih. Ini mau Bener-bener. gimana? Iya iya, susah ngebacanya gimana ya Om? Iya, kayak gitu. Ini pisah. Pisah kayak gini ini seneng kita.
itu tinggi banget tuh. Iya Yang iya iya menyatu di benar benar sini, benar. menyatu di sini sampai ke atas. Berarti ada engulfing aja Om ya, engulfing terus hijaunya breakout 20 udah bisa di buy langsung tuh Om ya, kayak gitu. Karena ngejar Bisa, ungu. bisa, bisa. Oh iya benar-benar. Kebanyakan justru mocha breakout kan. Ya mau ke breakout kebanyakan Om. Nih, ini bersatu nih. Nah Bersatu ini kan betul panjang Om. juga. Bersatu kan panjang tuh. Ya benar. Dari TP-nya 3314 sampai 3349. aja. Nih, pisahan seneng pokoknya kalau pisah seneng. Oh iya benar Om. Iya benar. Ini juga mudah deteksi. Ini nggak tembus 50, ya kan? Ya betul. Makin ngesel kan dia. Oh iya benar-benar Om. Ngejar ungu dia Om. Iya, selalu ngejar ungu. Ya, karena ungu yang 100 ya Om ya. Iya, ungu 100, pinknya itu 65. 65 ya. Oh iya benar. Oh, iya iya benar-benar. Kalau aku sih selalu nyarinya di atas sama bawah aja Om. Kalau udah Ya breakout udah, atas itu hajar aja aja. sampai ungu Mm-mm. gitu. Iya, kayak gitu. Nih, pisah nih. Wih benar mau ke break. 3352 sampai 3387 tuh. Wow benar mau ke breakout tuh Om langsung ke entry tuh. Iya kan? Iya benar-benar. Kelihatan semua. Nih, barengan juga bagus lagi. Maksudnya kayak gitu. Barengan aja bagus, apalagi pisah. Kayak gitu. Iya. Lihat deh, yang barengan-barengan ini. Ini kan tinggi-tinggi nih. 72 ke 3308. Rata-rata 3000 pip loh. Kalau H1 loh. Ini pisah tuh ngeri. 3329 ke 3272 itu berapa pip tuh? 7272 5000 pip. Oke. 4000. 4000 pip. Nih pisah. Gara-gara pisah tuh. Turunnya segini. Pisah ya bagus. Barengan juga bagus. Pantesan Om Kunto ini ya Om yang tanpa candle bisa bisa entry. Nah, itu dia. Yang penting stop gilanya yang penting. Tapi kalau RSI-nya Om gimana tuh Om? Harus nyilang dulu kah? Nyilang dulu. RSI-nya kan cuman urusannya sama 38,2 sama 61,8. Fungsinya sama. Misal kayak Heeh. gini. Nih, kan sama. Kalau Oh iya benar. 38,2 baru entry. Heeh. Oh iya benar-benar Om benar. Nih, ini RSI harusnya kasih 50. Kayak gini areanya dia. Begitu reject 61,8 tuh turunnya juga dalam juga. RSI hanya ini aja. Pertimbangannya hanya ini. Nih, dia reject ini, reject 38,2 up. Dia up sudah 50 kan.
breakout 50, pullback ke 38,2, up, makin up. Breakout 61,8 makin up, kan kayak gitu. RSI yang dilihat cuma ini aja. Ini selama dia di atasnya 61,8 ya up terus. Begitu sudah turun di sini nge-sell. Ini breakout 38,2 up lagi. Ya gitu sih RSI. Nih breakout 38,2 up. Ini breakout 50 ya belum tembus di 61,8 down. Breakout 50 lagi up. Ini sudah breakout 61,8 pullback di 50 up lagi. Seperti itu. Begitu. Ya RSI membantu juga. Ada yang mau ditanyain lagi? Kita cek UJ ya. Nih, mau kemana? Sell, udah kelihatan. Mau sell. Karena sebenarnya sudah tembus 50. 50 kan area pivot lah. Ini sudah tembus 20, berarti kan makin sell. Ini bisa otomatis dia akan menyatu dulu. Ya sell dulu. Kalau ada kayak gini ciri, kayak gini terus buy sangat keliru. Itu. Nih. Breakout menuju ke ungu. Itu up-nya juga tinggi. Gitu. Paham? Mantap Om, mantap. Tapi lu Nih, kalau pakai M1 lebih enak ya Om ya? Pakai stok. M1 kan untuk eksekusi. Nih, ini breakout, dia turunnya kan dalam. Oh iya betul. Oh iya benar. Dan ini semua ilmu-ilmu sniper entry semua. Zero floating sniper entry. Indinya juga yang sniper entry. Gitu. Nih. Itu turunnya kan juga jauh dalam banget tuh. Gitu Om Fazri. Ada yang mau ditanyain atau mau presentasi? Yang lain mau tanya? Ada yang mau tanya? Om Roy, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupin. Atau mau nambahin Om Fazri?
Cukup Om, cukup ini dulu Om. Ya, tinggal Tanya dipraktekkan kalau aja kan. mau Oke. tanya Om, kalau untuk gabungan RSI sama stok gila itu bisa digabung atau punya kerja masing-masing? Dia sejalan. Bisa dicek. Acuannya kalau RSI hanya 38,2 dan 61,8. Acuannya itu area breakout-nya dia. Kalau digabungin ya tambah powerful. Ngelihat biasanya sih dia breakout 38,2 dulu RSI atau reject 38,2, baru nanti stok hijaunya 30,33 baru tembus di 20. Biasanya menyusul. Berarti saling Gitu, menguatkan Om. ya Om ya? Iya, saling menguatkan. Ini juga baru backtest EA, stok gila dan RSI with EMA 7. Masih backtest. Oke, gitu dulu. Kita akhiri, ini berhenti